Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, mari kita mulai perkuliahan petang hari ini diawali dengan menyampaikan Pak Sugeng. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Langsung saja. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang tema perencanaan SDM, pertemuan ketiga. Sebentar kita akan review ulang 1-2 slide-nya. Kemudian kita masuk pada tema perkuliahan keempat ini, yaitu tentang bagaimana kita melakukan proses seleksi MSDM pada sektor publik. Untuk mempersingkat waktu, Pak Agus buka screen-nya dulu. Share dulu PowerPoint-nya. Ya. Oke, kita review pertemuan minggu lalu. Jadi ketika kita membahas proses dan manfaat perencanaan SDM sektor publik, jadi perlu kalian ingat, kita ingat semua bahwasanya tidak hanya ada langkah, tetapi ada tahapan-tahapan. Ada 3 tahapan yang perlu kalian stressing semua. Itu yang pertama, bagaimana melakukan peramalan terkait penambahan dan pengurangan pegawai. Kemudian tahap kedua, bagaimana menentukan tujuan dan rencana strategis yang kaitannya dengan visi misi, program dan kegiatan institusi atau organisasi. Kemudian tahap ketiga adalah bagaimana menerapkan program dan evaluasi setelah diperoleh SDM yang kompeten atau memiliki kualifikasi. Nah, itu rilis kita mereview pertemuan yang pada minggu lalu. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui, mengingat kembali apa saja manfaat yang bisa didapatkan, manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan perencanaan SDM sektor publik menggunakan hal-hal yang bersifat konseptual. Jadi ada 3 manfaat yang bisa didapatkan atau institusi didapatkan. Yang pertama, membantu organisasi, dalam hal ini Biro SDM atau Divisi Sumber Daya Manusia, mengantisipasi kebutuhan pegawai dengan berbagai kualifikasinya di kemudian hari. Itu salah satu manfaat yang pertama. Yang kedua, organisasi, dalam hal ini divisi atau Biro SDM, bisa bekerja secara proaktif dan menemukan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga tidak salah menempatkan orang. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat yang akan diperoleh oleh institusi, perencanaan SDM memungkinkan institusi atau Biro SDM atau bagian SDM bisa mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi pegawainya, sehingga pegawai-pegawai yang ada di dalam institusinya itu semakin fresh, semakin memiliki kinerja yang baik. Nah, itu 3 manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita menerapkan perencanaan SDM secara baik dan rigid. Nah, itu kita mereview pertemuan pada minggu lalu. Selanjutnya pada hari ini, petang hari ini, kita akan berbicara tentang seleksi. Jadi proses seleksi SDM sektor publik. Jadi apa itu proses seleksi SDM sektor publik, kemudian faktor penempatan itu apa, kemudian manfaat dari melakukan orientasi SDM pada sektor publik. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih detail lagi tentang seleksi SDM sektor publik, tentunya kita semua harus memahami apa pengertian atau terminologinya. Jadi silakan dibaca di slide. Jadi ketika kita berbicara seleksi SDM sektor publik, itu memiliki keterkaitan yang erat dengan narasi rekrutmen. Jadi orang awam mungkin agak sulit membedakan apa sih rekrutmen, kemudian apa sih seleksi. Nah, hari ini, pada petang hari ini kita akan bahas hal itu. Jadi seleksi SDM memiliki kaitan erat dengan rekrutmen. Rekrutmenlah yang dilakukan terlebih dahulu, jadi merekrut dia. Berapa orang akan direkrut? 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang, atau 100 orang oleh suatu organisasi atau institusi publik. Nah, setelah dia mampu mendapatkan merekrut 100 orang, pertanyaannya apakah semuanya itu akan dijadikan pegawainya?
Nah, proses menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pegawainya, diangkat menjadi pegawainya, itu melalui tahapan yang namanya seleksi. Nah, di sanalah sebenarnya perbedaan antara rekrutmen dengan seleksi. Jadi dari hal itu bisa kita simpulkan bahwasanya rekrutmen terjadi terlebih dahulu, baru diikuti dengan seleksi. Karena seleksi ini merupakan sebuah proses tahapan, bahasanya itu filternya. Jadi di paparan slide Anda bisa baca, rekrutmen proses penarikan sekelompok orang, sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong, posisi tugas, pekerjaan, dan atau jabatan. Itu rekrutmen. Kemudian seleksi. Seleksi itu bisa kalian baca di slide di layar monitor Anda. Jadi proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan atau jabatan di suatu institusi. Kemudian seleksi dapat pula didefinisikan sebagai usaha pertama yang dilakukan institusi organisasi untuk memperoleh pegawai yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi yang akan menjabat serta mengerjakan suatu pekerjaan pada sebuah institusi. Nah, itu definisi rekrutmen dengan seleksi. Selanjutnya kita bisa baca, kita bisa lihat pada slide ini. Jadi apa sih tujuan melakukan seleksi SDM di sektor publik? Jadi tujuan, salah satu kuncinya itu untuk mendapatkan orang yang tepat menduduki jabatan atau pekerjaan yang pas. Bahasanya itu, prinsipnya itu, atau prinsip fundamentalnya itu adalah the right man on the right place. Di dalam proses seleksi, institusi harus mendapatkan pegawai yang pas. Itu secara umum tujuan daripada seleksi SDM sektor publik. Kemudian tujuan yang lebih terperinci apa? Silakan kalian baca, silakan kalian lihat dan baca. Ada 5 tujuan yang dimaksud untuk melakukan seleksi sektor publik. Ada tujuan, ada 5 tujuan. Yang pertama, menjamin institusi memiliki pegawai yang tepat untuk suatu jabatan pekerjaan. The right man on the right place. Itu. Kemudian yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM institusi. Jadi pegawai tidak hanya dipandang sebagai pelengkap sarana prasarana, tetapi pegawai dipandang diorientasikan merupakan sebuah aset. Karena pegawai-pegawai, orang-orang, personil-personil inilah yang sebenarnya akan membawa institusi itu ke arah yang maju atau justru mundur. Sehingga bahasanya itu kita harus melihat pegawai sebagai investasi. Ketika kita berbicara personil atau pegawai itu sebuah investasi, maka diharuskan yang masuk menjadi pegawai kita adalah orang-orang yang kompeten dan capable. Itu yang berkaitan dengan aspek kedua atau tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga melakukan seleksi, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar. Orang-orang yang baru masuk itu. Jadi mengevaluasi si A itu skill-nya, basic-nya di mana. Ditempatkan sesuai dengan skill dan basic-nya. Si B itu skill-nya apa? Latar pengalaman, latar belakang atau pengalamannya apa? Basic pendidikannya apa? Nah, itu maksud dari aspek yang ketiga, tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan melakukan seleksi itu tujuan yang keempat, memberikan perlakuan kepada para pegawai baru, yang tadinya melamar berarti pegawai baru, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penempatan. Jadi kita fair play menempatkan sesuai dengan basic, kompetensi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kualifikasi pegawai. Itu yang tujuan yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk pegawai yang seharusnya tidak diterima. Artinya ketika kita melakukan seleksi SDM sektor publik, kemudian kita pasti memperoleh pegawai-pegawai yang qualified, berarti hal-hal yang buruk tentang manajemen SDM di dalam institusi publik itu bisa dikurangi. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan.
sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Belum ada? Jika belum ada, saya lanjutkan. Kemudian, ketika kita tadi sudah bicara tujuan melakukan seleksi. Sekarang proses seleksi SDM sektor publik itu metodenya. Metode itu cara. Cara yang dilakukan dengan sistematis. Dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat ilmiah. Itu kita bicara metode. Jadi kalau kita berbicara metode apa yang digunakan dalam melakukan seleksi SDM sektor publik, ada dua metode. Yang pertama metode itu metode non-ilmiah. Kemudian metode kedua adalah metode ilmiah. Tetapi secara umum, di hari ini sampai dengan hari ini, semua institusi publik di tempat kita ini sudah melakukan metode ilmiah. Sudah tidak ada lagi yang menggunakan metode non-ilmiah. Mungkin di sektor privat yang perusahaannya masih kecil-kecil, mungkin usaha bentuknya usaha dagang, atau mungkin CV atau komanditar Venoska, itu masih menggunakan metode yang non-ilmiah. Tetapi untuk institusi publik di tempat kita, mulai dari level yang paling tinggi maupun level yang paling rendah di pemerintah desa misalnya, itu semua sudah melakukan rekrutmen itu dengan metode ilmiah. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan metode non-ilmiah. Nah, itu bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau yang apa perbedaannya silahkan kalian baca di PowerPoint yang bagus share di layar monitor Anda. Jadi kalau yang metode non-ilmiah itu kata kuncinya itu dia menggunakan didasarkan pada perkiraan atau pengalaman saja. Biasanya perkiraan atau pengalaman owner atau pemilik perusahaan. Karena ini dilakukan oleh perusahaan lebih banyak oleh sektor privat yang masih kecil-kecil. Itu apa namanya kata kunci metode non ilmiah. Kemudian kalau metode seleksi yang ilmiah, dia menggunakan pakem metodologis, artinya menggunakan pendekatan ilmiah dalam hal ini. Contohnya misalnya seleksi dilaksanakan dengan cara-cara metode kerja yang jelas. Jadi direkap, dia ada hitungan-hitungan analisis jabatan, mana jabatan-jabatan yang perlu ditambahkan pekerjaannya, mana pekerjaan-pekerjaan yang perlu ditambahkan pekerjaannya. Itu ketika kita menggunakan metode ilmiah. Kemudian berorientasi kepada prestasi kerja. Jadi orientasinya sudah prestasi kerja institusi itu atau organisasi pemerintah itu. Selanjutnya yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real pegawainya. Jadi apa-apa yang menjadi kebutuhan pegawai. Karena setiap pegawai esensinya mereka kan juga ingin hidup layak, ingin survive, ingin sejahtera. Sehingga proses rekrutmen, proses seleksi dan lain sebagainya tentunya berkaitan dengan need atau kebutuhan hidup mereka. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan job analysis. Ini yang kita bahas pada pertemuan sesi kedua. Jadi dasarnya itu tentunya analisis jabatan. Analisis jabatan, kemudian barulah kita menentukan berapa kita akan merekrut pegawai, berapa kita akan selanjutnya bagaimana kita akan melakukan seleksi pegawai. Itu yang tahapan yang keempat dari metode ilmiah. Kemudian yang terakhir, metode ilmiah itu pasti menggunakan rujukan regulasi atau perundang-undangan. Karena kita berbicara MSDM sektor publik, institusi pemerintah, proses rekrutmen aparatur pemerintah, pegawai-pegawai pemerintah harus merujuk kepada peraturan atau peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku di suatu tempat atau di suatu negara. Contohnya di Indonesia misalnya. Ketika kita berbicara bagaimana merekrut pegawai pemerintah, itu harus menggunakan rujukan peraturan pemerintah Indonesia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, sampai di sini dari kalian apa ada yang akan bertanya? Silakan. Sebelum Pak Gus bertanya, ya. Pak. Silakan namamu, mahasiswa. Namamu dulu. Lanjut, silakan mahasiswa. Nama. Suara saya terdengar. Langsung ke ya. Sinyal saya hilang. Siapa namamu? Wayan Dwi Mahayani, Pak. Wayan Dwi Mahayani ya. Ya, lanjut.
Pertanyaan saya, tadi kan Bapak bilang tahap dari pemilihan pegawai itu yang pertama kan ada rekrutmen, habis itu seleksi. Bagaimana jika suatu pegawai yang dipilih dari hasil rekrutmen dan seleksi itu ternyata tidak sesuai ekspektasi yang atau kompetensi yang seharusnya dicari? Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Ya, pertanyaanmu bagus. Jadi kita kembali ke slide pertama di tema ini. Jadi yang pertama dilakukan itu tahapan didahului oleh rekrutmen. Jadi institusi publik mengumumkan membutuhkan katakanlah contohnya membutuhkan 10 orang calon sipir. Katakanlah misalnya contoh di Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan 10 calon sipir yang notabene PNS statusnya, dengan syarat-syarat yang sudah diumumkan dalam papan pengumuman. Nah, kemudian itu lembaran dokumen untuk melakukan rekrutmen. Nah, ketika itu diumumkan dalam rentang waktu sekian hari, dapatlah pelamar sekitar katakanlah 100 orang. Nah, di sana sudah tahap yang namanya rekrutmen. Nah, kemudian ketika dokumen itu masuk 100 pelamar oleh panitia, ketika kita bicara rekrutmen ini dan seleksi ini, panitia harus mengecek dari 100 orang itu yang memenuhi persyaratan berapa. Ini proses seleksi sudah berjalan. Rekrutmen dapat 100 orang, mulailah dilakukan proses seleksi, Wayan. Nah, katakanlah yang lolos di tahapan pertama tadi 70 orang. Nah, proses memeriksa 100 dokumen itu sudah merupakan proses seleksi. Kemudian akan diikuti oleh proses berikutnya, tahap berikutnya. Yang notabene ini menggunakan metode seleksi yang bersifat ilmiah. Jadi ada pakem, ada item-item, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Nah, di tahapan rekrutmen tadi, seharusnya panitia ini berlaku jujur dan adil. Tidak boleh main-main, tidak boleh KKN. Karena ketika kita bicara persyaratan sipir tadi, yang misalnya contohnya minimal tinggi badan misalnya harus 160 cm. Tiba-tiba ada yang diukur sebenarnya 158, kemudian dia disuruh jinjit oleh panitia, oknum panitia. Sehingga yang kurang 2 cm itu karena jinjit. Ya, karena jinjit. Jadi itu artinya panitia tidak fair play. Ini yang sebenarnya tadi sudah dibahas berkaitan dengan pemberian perlakuan yang adil kepada calon pegawai ketika mengikuti proses rekrutmen dan seleksi. Nah, pertanyaan Wayan, bagaimana jika seandainya menghasilkan proses rekrutmen seleksi itu menghasilkan memperoleh pegawai yang tidak kompeten? Ya, tentunya ini akan berimplikasi terhadap institusi. Katakanlah misalnya tadi tinggi badan, misalnya personil pegawai SAR, badan pegawai SAR ya, pegawai SAR itu yang membantu ketika terjadi bencana. Nah, pegawai SAR itu kan harus salah satu persyaratannya bisa berenang. Katakanlah satu kabupaten itu pegawai SAR-nya tidak bisa berenang. Katakanlah yang di Kabupaten Klungkung misalnya. Kemudian Tukadunde itu meluap. Tiba-tiba membutuhkan harus melakukan pertolongan kepada warga yang hanyut. Nah, ketika pegawai SAR Klungkung ini semuanya tidak bisa berenang, ya akibatnya akan banyak warga Klungkung yang tenggelam karena pegawai SAR-nya sendiri tidak bisa berenang. Itu contoh kasus misalnya. Bisa dipahami, Wayan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi sebenarnya kata kuncinya di proses rekrutmen awal itu semua panitia harus jurdil, harus memperlakukan peserta pelamar itu harus jujur dan adil, tidak boleh ada KKN. Nah, itu yang akan terjadi ketika proses rekrutmen dicederai oleh permainan-permainan, sehingga tujuan institusi, tujuan organisasi dalam hal ini memberikan pelayanan kepada publik itu pasti akan terganggu. Bisa dipahami, Wayan? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Yang lain. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa yang mau? Ya, yang kedua tadi bicara siapa?
Umbu. Yang suaranya lebih datar tadi, lebih berat. Silakan langsung. Namamu? Widi Wibawa Dana, Pak. Ya, Widi Wibawa, langsung, Widi, langsung. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini di Indonesia, khususnya untuk rekrutmen pegawai pemerintah itu menggunakan metode ilmiah. Sedangkan beberapa waktu lalu kan pemerintah memutuskan bahwa pegawai KPK itu diangkat jadi ASN, Pak. Nah, yang pegawai KPK yang akan diangkat jadi ASN itu kan melalui tes TWK kemarin. Kemudian kan kalau nggak salah baca itu ada 56 pegawai yang tidak lolos TWK. Kemudian yang tidak lolos TWK itu 56 pegawai kalau nggak salah itu akan direkrut jadi ASN di Polri. Apakah itu masih termasuk metode ilmiah atau sudah metode non ilmiah, Pak? Terima kasih. Ini Widi Wibawa. Saya apresiasi pertanyaanmu. Anda itu generasi muda yang jeli melihat situasi. Nah, itu the point saja. Untuk kasus 56 pegawai KPK, ada yang kita bahas sekarang konsep dan teori. Jadi sudah pasti pegawai pemerintah, institusi publik itu merekrut pegawai pasti menggunakan metode ilmiah. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK? Nah, yang ingin saya tekankan kepada kalian semua, tidak hanya kepada Widi, bahwa kasus 56 pegawai KPK ini adalah hal yang spesifik. Tidak bisa kita masukkan ke dalam konsep yang kita bicarakan hari ini. Kenapa demikian? Karena kasus 56 pegawai KPK ini, satu, dia memiliki muatan politis yang sangat kuat. Bisa dipahami? Itu. Nah, yang kedua, kalau kita mencoba mengkonfrontir dengan sejarah rekam jejak 56 orang ini, ketika mereka masuk menjadi personil KPK, mereka pasti melalui rekrutmen yang menggunakan metode ilmiah. Entah itu statusnya dia sebenarnya berstatus sebagai penyidik yang sebelumnya polisi, kemudian pindah menjadi pegawai KPK, melepaskan status kepolisian, kemudian menjadi pegawai KPK. Artinya apa? Artinya ke-56 orang ini dalam proses mereka masuk ke KPK yang terdahulu itu pasti melalui mekanisme metode ilmiah. Nah, kemudian berkaitan dengan kasus mereka hari ini, itulah yang Pak Agus katakan tadi, itu merupakan hal yang memiliki muatan politis sangat kuat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, bisa, Bapak. Artinya kesimpulannya sebenarnya kasus itu mereka yang 56 itu awalnya memang melalui metode yang bersifat ilmiah. Oke, Widi? Siap, Bapak. Oke, yang lain tadi yang dari timur kayaknya itu, laki-laki dari timur siapa itu? Silakan. Ya. Umbu mereka. Ya, jangan Umbu. Lebih ke tempat kerja. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Umbu, silakan. Umbu, apa pertanyaanmu? Mengingat kalau kita lihat sekarang di Indonesia ini kan banyak sekali yang menjadi pengangguran. Artinya ini SDM kita di Indonesia ini meningkat, Pak. Jadi dan melihat kondisi sekarang ini banyak kehilangan pekerjaan. Kira-kira bagaimana menanggapi hal tersebut? Bapak menanggapi hal tersebut. Oke, jadi yang adik mahasiswa yang ada suara gong tolong di mute ya. Yang ada suara gong tolong di mute. Tolong di mute. Kalian mute yang suara gong. Saya akan menjawab pertanyaannya Umbu. Halo? Halo? Ya, Pak. Yang suaranya gong tolong di mute ya. Yang suara gong mohon yang ada suara gong tolong di mute. Saya tidak bisa memute dari sini. Nah, jadi kita ke pertanyaannya Umbu. Jadi menurut Umbu, pandangannya yang dilihat Umbu bahwa hari ini banyak sekali pengangguran. Bahkan setelah terjadi pandemi 1,5 tahun lebih, mau 2 tahun ini, terjadi secara umum di Indonesia itu trennya itu peningkatan pengangguran. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang perlu dilakukan, Umbu, tolong yang lain juga dengar. Karena generasi sebelum Anda, ini mindset di kepala mereka itu ketika mereka sekolah,
mereka menempuh pendidikan, itu mereka punya tujuan untuk menjadi karyawan atau pegawai. Catat. Jadi generasi sebelum kalian itu orientasinya sekolah itu ingin menjadi pegawai dan karyawan. Sehingga ketika terjadi pandemi seperti saat ini, yang notabene mereka karyawan dan pegawai tadi, langsung terkena PHK. Kemudian solusinya seperti apa? Pertanyaannya Umbu tadi. Ya generasi Anda harus mulai berpikir tidak lagi terlalu berorientasi menjadi pegawai dan karyawan. Kalau bisa, Anda generasi muda, harapan saya pribadi, bisa menjadi pribadi yang produktif. Anda bisa membuat atau membuka lapangan usaha kerja baru yang notabene justru bisa merekrut orang-orang lain untuk dipekerjakan menjadi karyawan Anda. Nah, itu yang harapan saya pada generasi Anda. Bisa dipahami, Umbu, dan yang lainnya? Ya, Bu. Ya, Pak. Oke. Jadi jangan lagi kalian berorientasi fokus tujuan utama kalian semata-mata arahnya itu ingin menjadi pegawai. Karena kalau kita melihat secara nyata, pegawai itu kan diberikan penghasilan bulanan. Kemudian kalau kita lihat tren yang terjadi di tempat kita ini, secara umum di luar perusahaan-perusahaan besar, gitu, di luar institusi-institusi publik pemerintah, itu umumnya penghasilan atau gaji bulannya itu datar-datar saja. Jadi bahasanya itu hanya bisa untuk hidup berkecukupan dalam 1 bulan. Bisa dipahami, Umbu dan yang lainnya? Ya, siap. Oke, jadi kata kuncinya, meskipun Anda menempuh pendidikan prodi administrasi negara, tetapi harapan saya Anda menjadi generasi-generasi pribadi-pribadi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Itu harapan saya. Bisa dipahami, Umbu? Ya, bisa. Oke. Yang lain, silakan. Ada lagi, tadi yang lagi satu belum, silakan. Pak, mohon izin Pak. Ya, mau izin sholat bentar Pak. Oh ya, silakan yang sholat ya. Kalau gitu Pak Agus lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, slide berikutnya kita bahas. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang komponen apa saja yang ada dalam tahapan seleksi SDM. Jadi ada 4 komponen yang perlu kalian perhatikan berkaitan dengan seleksi SDM. Apa saja itu? Yang pertama, kuantitas. Jumlah pegawai yang dibutuhkan. Itu harus bisa dipastikan. Sehingga pada pertemuan awal Pak Agus mengatakan, ketika kita bicara SDM sektor publik, hal pertama yang harus kalian stressing adalah database. Apakah data SDM Anda itu valid dan rinci atau rigid? Itu harus arahnya ke sana. Sehingga ini sangat berkaitan dengan salah satu komponen seleksi ini. Yang pertama, kuantitas jumlah pegawai yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, standar kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Jadi standarnya itu seperti apa? Misalnya kalau melihat fenomena yang terjadi di tempat kita di negeri kita ini, pada proses ASN, baik itu CPNS maupun P3K, pemerintah menargetkan grade atau nilai yang diharapkan itu cukup tinggi, di poin atau nilai 400-an. Artinya apa? Standar kualifikasi yang diharapkan negara sekarang itu sudah cukup tinggi. Sehingga kemarin beberapa waktu lalu, banyak peserta atau pelamar yang tidak mencapai grade itu. Banyak yang menjerit. Tetapi sebenarnya kalau dari perspektif MSDM sektor publik itu bagus. Karena tujuannya untuk memperoleh pegawai yang qualified. Nah, itu yang berkaitan dengan standar. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon pegawai. Jadi apa saja kualifikasi yang dibutuhkan? Katakanlah misalnya di divisi hukum atau di bagian hukum atau di biro hukum, kualifikasinya apa? Ya paling yang pasti sarjana hukum. Itu salah satu kualifikasinya. Kemudian katakanlah di dinas Infokom, kualifikasinya pasti yang dibutuhkan yang memiliki yang memiliki basic atau disiplin sarjana Infokom. Itu contohnya misalnya. Jadi itu salah satu contoh yang berkaitan dengan kualifikasi yang dibutuhkan itu. Kemudian komponen yang keempat terakhir itu serangkaian alat-alat seleksi. Apa saja? Misalnya kalau rekrutmen CPNS di Indonesia pada saat tes kompetensi dasar dibutuhkan komputer, kemudian aplikasi, ruangan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat tes jasmani
dibutuhkan personil tim atau tim yang bertugas sebagai penilai pada saat dilakukannya tes jasmani, termasuk alat-alat yang digunakan di lapangan untuk melakukan tes jasmani. Kemudian misalnya tes psikologi, ini kan dibutuhkan modul atau soal-soal psikologi, kemudian lembar jawaban dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan alat-alat seleksi. Jadi ada 4 komponen dalam proses seleksi SDM yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang perlu di-stressing kemudian di poin ketiga ini, yang komponen ketiga, kualifikasi yang menjadi dasar seleksi itu apa saja? Ada 14 kualifikasi: keahlian, pengalaman, umur, kemudian jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, temperamen, karakter, kemudian yang ke-11 kerjasama, kemudian kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif. Nah, itulah 4 komponen yang ada dalam proses seleksi SDM. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, bagus lanjutkan. Ya, silakan. Siapa namamu? Widi Wibawa, Pak. Widi lagi, silakan lanjut Widi. Tutup poin Widi. Lagi Widi. Pak, tadi kan itu kan ada 4 komponen proses seleksi SDM. Salah satunya kualifikasi. Ya. Dari sejumlah calon pegawai. Ya. Biasanya di ASN kan ada kualifikasi. Ya. Yang apa sih namanya, yang memiliki keterbatasan itu, Pak? Ya. Yang memiliki apa? Difabel. Difabel. Kan ada difabel sama yang biasa, yang reguler. Ya. Kalau seandainya yang difabel itu tidak diisi, apakah yang akan diisi oleh dari yang biasa tuh, Pak, yang reguler? Oke. Jadi gini, Widi ini cerdas orangnya. Widi, saya bagus bisa memastikan Anda itu memiliki kejelian ketelitian. Jadi memang sejak adanya tuntutan hak asasi manusia semakin kencang secara global, ini kelompok difabel ini menyuarakan dia hampir ke semua negara termasuk sampai di Indonesia. Memang regulasi kita belum seluruhnya menyentuh difabel. Artinya negara sudah hadir untuk memberikan ruang pada difabel itu. Tetapi yang namanya kualifikasi sebagai aparatur negara itu kan pasti ada kompetensi standarnya. Jadi hal-hal standar yang tidak bisa dimasuki oleh difabel ya tidak bisa. Katakanlah misalnya difabel mau jadi tentara infanteri, kan tidak mungkin gitu loh. Jadi memang ada ruang yang diberikan kepada mereka. Itu tolong dicatat yang lain termasuk media. Jadi negara tetap hadir untuk memberikan ruang kepada mereka. Misalnya contohnya yang katakanlah difabelnya itu karena kaki, katakanlah cacat kaki. Tetapi kemampuan IT-nya hebat. Karena dia bekerja di belakang komputer, dan canggih dia di komputernya, dia bisa direkrut di cybercrime, baik itu di BIN maupun di TNI ataupun di Polri. Jadi ada ruang-ruang yang memang diberikan kepada mereka, tentunya melihat standar kualifikasi pekerjaan itu. Bisa dipahami, Widi? Bisa dipahami? Ya, bisa Bapak. Jadi ya generasi Anda memang sudah care ke sana dia, tetapi itu yang perlu kita perhatikan semua, ruang-ruang mana yang bisa diisi oleh mereka. Jangan sampai terjadi pemaksaan. Artinya kualifikasi yang sebenarnya dia tidak bisa di sana dan bisa menghambat organisasi, ya jangan di sana. Dibuatkan regulasi, dibuatkan aturan. Bisa dipahami yang lain? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, jadi demikian. Jadi negara sudah hadir di Indonesia berkaitan dengan ruang-ruang difabel itu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan limit waktu kita kurang lagi beberapa menit, jadi agar tidak terpotong video ini, pertemuan pada petang hari ini Pak Gus cukupkan. Apabila dalam perkuliahan petang hingga malam hari ini ada yang kurang berkenan, Pak Gus mohon maaf. Akhirnya pertemuan Pak Gus tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Dan terakhir, tolong kepada mahasiswa yang belum mengabsen di LMS, silahkan diabsen. Jangan sampai kalian tidak mengabsen di LMS, karena itu akan menyulitkan saya dalam proses penilaian. Jadi harapan saya,
kalian tetap mengabsen, jangan lupa mengabsen. Demikian, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak.